Dan pemirsa, kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan hal ini bersama dengan narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Ada Ketua Lembaga Dakwah Khusus atau LDKPP Muhammadiyah, Kiai Haji Muhammad Ziyad. Assalamualaikum, selamat petang, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Mbak Zoya. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami di Breaking News Berita 1. Pak Kiai, Muhammadiyah kan telah resmi ya menetapkan bahwa untuk Hari Raya Idul Fitri ini 1447 Hijriah jatuh pada tanggal 20 Maret 2026. Mungkin pada kesempatan ini boleh dijelaskan nih Pak kembali terkait dengan metode penentuan hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah ini sebenarnya bagaimana prosesnya sehingga sudah bisa dipastikan bahkan sudah diketahui jauh-jauh hari untuk satu Syawalnya akan jatuh pada tanggal 20 Maret 2026. Baik, terima kasih para pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah PP Muhammadiyah beberapa waktu yang lalu telah menyampaikan maklumatnya edaran terkait penetapan awal 1 Ramadan, kemudian 1 Syawal, dan kemudian 1 Zulhijjah untuk Idul Adha. Penetapan ini didasarkan kepada perhitungan astronomi yaitu ilmu hisab, di mana kalau dulu sebelum 2026 Muhammadiyah itu menggunakan hisab hakiki wujudul hilal dengan matlak wilayatul hukmi, yaitu wilayah kesatuan tanah air atau Indonesia. Lah konteks sekarang ini setelah 15 tahun berkonferensi dengan para pakar-pakar falak dan astronomi dunia Islam, maka kemudian sampailah pada satu titik temu dan kesepakatan bagaimana bulannya satu, bagaimana kemudian satu tanggal di seluruh dunia ini sebagaimana kalender Syamsiah, yaitu berbasis pada matahari. Maka kemudian dikenalkanlah Muhammadiyah memperkenalkan dengan kalender Hijriah global tunggal. Itu maknanya adalah kalau dulu wujudul hilal itu adalah wilayah kesatuan Indonesia, di mana dari ujung timur Papua sampai Merau sampai Sabang Aceh sana itu ada yang melihat, maka berarti sudah wujud posisi hilalnya, maka berarti sudah masuk tanggal baru atau hilal baru. Nah, sekarang ini kemudian ditarik dari matlak lokal, kalau dalam bahasa sederhananya, menjadi matlak internasional. Jadi dimanapun wilayah negara di dunia ini, di sana sudah ada Wihdatul Matalik, kesatuan adanya tempat hilal baru, maka berarti sudah masuk tanggal baru. 1 Ramadan yang lalu, matlaknya itu adalah wujudul hilalnya itu adalah ada di Alaska di Amerika sana dengan posisi hilal di atas 5 derajat. Maka tahun ini matlaknya adalah di wilayah Olgos yang ada di wilayah Rusia, di mana posisi hilal wujud hilal di sana itu sudah 6,4 derajat, dan kemudian posisi elongasinya adalah sudah di atas 8 derajat lah. Posisi ini maka kemudian ketika ada wilayah yang sudah wujud hilal, maka berarti seluruh wilayah akan memasuki. Karena itu Muhammadiyah menetapkan bahwa 1 Syawal jatuh bertepatan pada hari Jumat tanggal 20 Maret, sehingga besok untuk warga Muhammadiyah khususnya ini adalah sudah masuk hitungan hilal baru, yaitu tanggal 1 Syawal. Jadi dengan pendekatan astronomi ini, perhitungan waktu menjadi pasti. Bahkan jauh waktu nanti tahun berapa itu maka sudah bisa diprediksi dan sudah bisa dihitung. Karena itulah kalau kita lihat teori kisah bagaimana misalkan Imam Subeki, kemudian Al-Ghazali dan seterusnya, yang kemudian mereka beliau menyampaikan betapa orang untuk menghitung tentang gerhana saja, posisi dan seterusnya saja, detik itu bisa dihitung, apalagi kemudian ini untuk menghitung hari. Karena itulah ikhtiar kita Muhammadiyah adalah bagaimana dunia ini memiliki satu kalender, sehingga ada kesamaan mulai dari Maroko hingga sampai Merauke, Aceh, Papua sana, maka itu semua adalah dalam satu bentangan, satu tanggal karena 1 bulan. Kira-kira itulah Mbak Zoya istihad yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk mewujudkan kalender Hijriah global tunggalnya. Baik, penjelasan yang sangat komprehensif Pak Kiai. Kita masih akan lanjutkan dialog ini, namun Pak Kiai, dialog bersama dengan Kiai Ziyad. Halo Pak Kiai.
Iya, Mbak Zaza. Baik, tadi kita sudah mendengar ya Pak Kiai terkait dengan bagaimana persiapan yang dilakukan di sejumlah titik. Teman-teman melaporkan ada memang wilayah yang sudah ada kegiatan khusus dan besok akan ada agenda lagi. Nah, tapi Pak Kiai, sebelum kita membahas mengenai bagaimana menyikapi kemungkinan besar perbedaan perayaan 1 Syawal 1447 Hijriah yang mungkin terjadi pada tahun ini, saya ingin Anda membahas sedikit juga atau memberikan tanggapan. Tidak sedikit Pak Kiai, mungkin Anda sudah bolak-balik mendengar pertanyaan ini, tetapi ini menjadi pertanyaan yang paling sering kami temukan juga dari masyarakat mengenai perbedaan metode antara Muhammadiyah dan juga yang digunakan oleh pemerintah. Banyak yang mempertanyakan apakah terkait dengan perbedaan metode ini akan menimbulkan perbedaan yang signifikan juga dalam pelaksanaan ibadah, kemudian apakah ini masih relevan dipertahankan untuk kedepannya, Pak Kiai? Ibadahnya sama. Kalau tentang ibadahnya, sholat hari raya kan sama. Rakaat pertama dengan 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir, dan seterusnya semua sama. Hanya pada cara penentuannya. Ini adalah wilayah fikih, wilayah ijtihad. Karena itulah yang perlu dikedepankan adalah saling menghormati dan toleransi. Bahwa ada 2 pendekatan atau metode dalam menentukan kalender atau tanggal baru. Ada yang dengan hisab hakiki atau hisab dengan pendekatan kalender hijriah globalnya, dan kemudian ada yang dengan ru'yatul hilal atau dengan imkanur ru'yanya. Lah Muhammadiyah melihat terhadap perkembangan global kita, baik pentingnya tentang penyatuan kalender hijriah global ini, maka ijtihad untuk menyamakan penanggalan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Bulannya satu, tentu harinya juga satu, waktunya juga sama dalam konteks untuk pelaksanaan sebagaimana kalender Masihiyah, yaitu kalender Samsiah gitu lah. Karena itulah kemudian mulai tahun 2026 ini Muhammadiyah berketetapan dan memutuskan bahwa kalau sebelumnya dengan hisab hakiki wujudul hilal, wilayatul hukmi, kesatuan wilayah hukum Indonesia, maka ditarik. Kalau dulu matlaknya itu adalah lokal Indonesia, sekarang ditarik menjadi matlaknya adalah lokal internasional atau global. Lah, tentang apa ketika ada orang bertanya kenapa ini berbeda? Justru inilah yang kemudian memberikan kepastian. Kapan nanti misalkan kapan ini kayak terkait dengan 1 Syawal, Muhammadiyah Jawari sudah menyampaikan dan sudah diketahui. Nanti tanggal 1 Hijriah Zulhijjah, kemudian Idul Adha-nya kapan, tahun depan seperti apa, bahkan puluhan tahun. Kita semua menyaksikan bagaimana para ahli astronomi ketika menghitung gerhana bulan, gerhana matahari, berapa lama kemiringannya di mana, itu semua bisa dihitung, maka itulah yang kemudian dimaksud itu memberikan kepastian. Lah, matahari dan bulan ini kan beredar pada porosnya, tidak akan pernah bergeser sebagaimana waktu sholat. Waktu sholat kita tidak menggunakan konvensional, tapi sudah berdasarkan waktu, jam sekian, tanpa perlu lagi melihat matahari sebagaimana petunjuk akimis sholat talidul samsi. Pun demikian dalam konteks puasa itu adalah petunjuknya adalah dengan komarnya, yaitu dengan bulan. Maka Muhammadiyah dengan ijtihadnya maka mengambil berkesimpulan dan berketetapan dalam konteks kalender hijriah global ini. Lantas bagaimana cara menyikapi? Yang perlu ditumbuhkan adalah bagaimana membangun kedewasaan dan kematangan beragama. Bahwa fikih itu ada ruang perbedaan wilayah pada furuknya. Yang satu itu adalah wilayah pada akidah. Cara sholat saja itu ada tanawuk fil ibadah. Maka dalam konteks penetapan ini adalah wilayah ijtihadiyah. Maka yang perlu dikembangkan adalah saling menghormati dan saling menghargai pada masing-masing terkait dengan wilayah ijtihadiyah. Kami juga menghormati pandangan yang terkait dengan ru'yatul hilal. Kita tahu sebelum tahun 2023 itu adalah 2 derajat. Kemudian Mabim mulai tahun 2023 ada perubahan dengan 5 derajat, 3 derajat, dan elongasinya adalah 6,4. Kayak sekarang ini semua ahli astronomi menyampaikan dan di dalam rapat Kementerian Agama sudah disampaikan 3 derajat di atas Aceh, cuman elongasinya sekitar 6,2 atau 1 sehingga masih kurang, sehingga kira-kira akan ditetapkanlah mungkin tanggal 21. Kita menghormati bahwa inilah adalah khazanah dan wilayah fikih ijtihadiyah dan masing-masing punya pendekatan dalam memahami teks Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi. Begitu Mbak Zuzya.
Baik, penting sekali memang untuk menumbuhkan kedewasaan dan kematangan ya dalam beragama ini. Nah, kita akan lanjutkan lagi Pak Kiai pembahasan kita terkait dengan hal ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Breaking News Berita 1.